Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ada kekhawatiran di dalam hati saya. Ini sudah cukup lama, saudara. Saya khawatir orang-orang di sekitar saya, juga saudara-saudara jemaat yang setia datang ke Rehobot, ya saudara. Saya khawatir saudara tidak tekun, saudara putus asa, saudara mental block, saudara patah arang, patah hati, ya, dalam mencari Tuhan. Saya menyatakan atau mengatakan ini karena saya mengalami betapa dibutuhkan ketekunan untuk menemukan Tuhan. Ketekunan senekat-nekatnya, saudara. Bahkan seperti orang gila. Bahkan seperti orang gila. Jadi saya sudah melewati tahap di mana saya menjadi orang Kristen legalistik. Performance-nya Kristen, ke gereja, memuji Tuhan, bahkan berkhotbah dan mengajar tentang Tuhan kepada jemaat. Lalu saya masuk fase di mana saya belajar teologi. Tidak berlebihan, saudara, saya sekolah di sekolah tinggi teologi yang terakreditasi dengan baik. Benar, terakreditasi dengan baik. S1 saya di ITKI, S2 saya di STT Jakarta Jalan Proklamasi, S2 saya di Sekolah Tinggi Teologi Baptis, di mana Southern Baptist membuat program S3 waktu itu. Kampusnya saja luasnya sekian hektar, saudara, ya. Jadi bukan sekolah yang ada di ruko, 1-2 ruko, ya. Dosen-dosennya juga doktor. Yang waktu itu program doktor masih jarang, ya saudara. Apalagi yang diakui pemerintah. Saya lulus dari sekolah itu, saudara. Dengan predikat yang sangat baik. Saya melewati fase itu, saudara, ya. Fase belajar teologi, ya saudara, dan di sekolah yang baik dan berprestasi. Fase yang terakhir, fase mengalami Tuhan. Fase mengalami Tuhan. Itu juga dipicu oleh keadaan, saudara, sebenarnya. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk banyak hal yang Tuhan izinkan saya alami, saudara. Kepahitan, kekecewaan yang begitu dalam, saudaraku, terhadap gereja, terhadap orang-orang yang saya anggap sebagai senior. Frustasi, timbul pertanyaan, apakah Kristen itu seperti ini? Akhirnya saya mencoba untuk masuk ke wilayah yang orang teologia menyebutnya sebagai mistisisme, mistik. Tapi saya memilih jalan ini, saudara. Saya meditasi, tengah malam saya bangun, dalam suasana yang benar-benar sunyi sampai kuping kita bunyi nging. Saya mencari wajah Tuhan. Lalu didera dengan banyak masalah. Di mana rasanya dalam perhitungan akal saya hanya Tuhan yang bisa menolong. Jadi kepepet banget, bukan hanya kepepet banget, saudaraku. Dan itu yang mengkondisi saya untuk menemukan Allah. Dan bersyukur, saudara, saya memiliki pengalaman-pengalaman yang
tentu tidak bisa diutarakan dengan lengkap. Tapi buahnya saya alami dan saya rasakan. Saya takut Tuhan. Kalau saya sudah berbuat salah, luar biasa stresnya. Stres. Lalu saya berkata, ampuni aku Tuhan, ini yang terakhir. Dan setiap kali salah saya mengatakan, ini yang terakhir Tuhan. Bukan hanya dosa ini, dosa yang lain. Itu buahnya saudara. Dari perjumpaan itu, buahnya saya takut akan Tuhan. Saya gentar akan Tuhan. Dan tidak usah cerita banyak-banyak, ini pengalaman yang saya rasa ya. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Tapi kan saya harus memberitahu kepada saudara. Karena saya ada di sini sebagai suster saudara dan mau menggiring saudara juga mengalami Tuhan. Harus mengalami. Bukan jadi Kristen legalistik yang hanya performan. Percuma Kristen hanya ke gereja saudaraku, ya. Dari pengalaman itu kita takut Tuhan. Betapa mudahnya dulu kita berbuat salah, saudara, menikmati dosa dan kesenangan-kesenangan daging, saudara. Menikmati kehormatan, pujian, sanjungan, saudara, ya. Tapi perjumpaan dengan Tuhan membuat kita takut akan Dia. Timbul saudaraku sekalian kegentaran akan Allah. Timbul kerinduan kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Serius kita mengatakan, dulu kita tidak berani ya. Sekarang kita mengatakan dengan tulus, kita berkata, aku hidup hanya untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Aku hidup hanya untuk menyenangkan Engkau. Aku mau menjadi anak kesukaan-Mu. Nah kalau bicara begini kan kesannya kita sedang tebar pesona atau panjat sosial saudara. Tapi saya ingin saudara mengalami apa yang saya alami. Saudara percaya boleh, tidak percaya ya sudah, siapakah saya ini saudara. Tapi tentu saya mau mengatakan jika saudara ikuti jalan ini, saudara beruntung. Beruntung. Aku hanya ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Menjadi anak kesukaan-Mu. Tidak pernah kita mengerti apa artinya ku akhiri jalanku. Ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Say itu nak. Ku akhiri jalanku. Dulu masih mengharapkan ada sesuatu yang membahagiakan kita. Entah itu apa gitu saudara. Tapi kita sampai pada titik. Engkau satu-satunya kebahagiaanku. Saya hanya kepikir apakah karena saya sudah tua dan punya beberapa kelemahan fisik yang bisa membuat saya meninggal, ya. Atau karena memang perjumpaan dengan Tuhan. Saya kira karena perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Kalau hanya karena tua juga sudah bisa meninggal kapan saja, banyak orang juga sudah di ujung maut masih tidak takut Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, kita itu berbelas kasihan terhadap siapapun. Nah itu yang tidak pernah kita pikir. Bahkan terhadap musuh kita. Anak saya bertanya kepada saya semalam, Pap, itu orang ya kurang ajar sekali kepada saya, Pap. Saya mau temui dia, saya mau tegur. Saya bilang, nak, kamu anak pendeta Erastus. Kalau kamu tegur orang itu bisa terpukul, nak. Sebab yang dihadapi anak pendeta Erastus. Kamu ingat nggak ucapan Tuhan kepada Kain? Kain di mana adikmu? Lalu Kain menjawab, apakah aku penjaga adikku?
Kamu ngerti enggak kamu menjaga orang? Kamu dilukai, kamu dijahati, tapi kamu enggak usah membalas. Kamu pura-pura enggak tahu aja. Sampai orang itu nanti sadar. Nah. Jangan sampai kamu tegur, nanti dia terluka, dia malu. Sebab dia yang dihadapi dia anak pendeta Erastus. Dia kan ngadapin kekuatan besar. Sebab di balik Stefani ada Erastus loh. Dan tidak mungkin bapaknya mau anaknya disentuh. Mendingan diam nak. Jangan tegur. Sudah biarin saja seakan-akan kamu tidak tahu. Sampai dia sadar dia itu salah. Lalu satu kata yang penting. Berbelas kasihanlah kepada orang. Dia tidak memilih melawan kamu sebenarnya. Tidak ada orang memilih jadi jahat nak. Tapi kondisi hidup, pengaruh dunia membuat dia jahat. Jagailah orang. Saya beritahu papa sudah lakukan itu nak. Kau jangan pikir saya sebut nama orang itu gak melukai papa. Dia kurang ajar nak. Tapi dia masih di sekitar papa. Papa gak tegur, papa seakan-akan tidak tahu. Saya salami, ayo makan bersama, sini minum dulu. Saya menjagai dia nak. Oh gitu ya papi ya. Pertemuan dengan Tuhan membuat Anda akan berbelas kasihan kepada orang. Seakan-akan saudara bertanggung jawab atas orang-orang yang mestinya Anda bisa menghindar. Nah, belas kasihan seperti ini loh saudara sekalian yang tidak bisa diajarkan di sekolah tinggi teologi. Nggak bisa. Nasihat-nasihat juga nggak bisa. Itu impartasi. Tertularnya perasaan Tuhan di dalam hati saudara. Kita nggak ngitung duit. Uang jadi tidak ada artinya. Yang penting Tuhan disenangkan. Nah susah dibahasakan itu. Susah dibahasakan saudara. Saya bukan sedang tebar pesona. Saya berdoa untuk pertemuan ini saudara. Saya rindu saudara diberkati. Jauh-jauh datang dari rumah jam 4. Ini waktu tidur siang loh. Take a nap. Taking a nap. 4 o'clock. Tapi saudara datang. Saudara harus diberkati. Perjumpaan itu membuat saudara bergairah. Bagaimana bisa menyenangkan dia? Karena dia begitu real dalam hidupmu. Anda ingin menyenangkan dia loh. Saudara memiliki belas kasihan, saudara, kepada sesama, di mana Tuhan bisa menerjemahkan perasaannya di dalam dan melalui perasaanmu. Dia akan menyediakan apa yang saudara butuhkan. Lumbungmu akan diisi. Bukan hanya uang atau yang lain. Apapun yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Apapun. Apapun saudaraku. Uang itu hanya salah satu saja. Tuhan akan memberikan kepada saudara kesempatan. Tuhan akan memberikan saudara kemampuan. Wah, itu luar biasa saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya khawatir saudara tidak tekun. Saudara patah arang, saudara mental block. Lalu suara setan yang menyesatkan dan menipu saudara, saudara dengar. Kalimatnya adalah, Tuhan tidak bisa ditemui. Seperti pejabat tinggi atau orang yang penting yang mau ditemui, lalu sekretarisnya bilang, Bapak tidak bisa ditemui.
Kadang-kadang sekretaris melindungi bosnya dengan mengatakan Bapak tidak bisa ditemui. Saya melihat kok staf saya kadang-kadang begitu. Dan saya harus tanya siapa sih orangnya. Aduh Pak, ini cuma bikin repot Bapak aja. Nanti dulu siapa orangnya. Lalu saya kasih tahu begini. Kalau kita tidak mau direpotkan orang, itu seperti toko tidak laris, tidak laku. Kalau kita direpotkan orang, itu isyarat kita toko yang laku. Mosok Pak, percaya. Kalau sampai orang tidak butuh Anda itu garbage. You know garbage? Sampah. Nobody needs you. Tidak ada orang butuh Anda. Tapi kalau sampai orang masih cari Anda itu warung yang masih dibuka. Kadang-kadang jam 12 malam orang sudah tutup toko. Tapi kadang-kadang ada orang ketok pintu. Kalau zaman dulu kan belum ada franchise supermarket kecil-kecil itu, saudaraku ya. Terus malam-malam toko kelontong diketok pintu lalu berkata, Ci, sorry Ci, anak saya lagi perlu susu ini habis. Lalu si enciknya bilang, aduh kamu malam-malam kok ngerepotin. Itu encik yang buruk. Ada yang, oke. Encik yang baik, oke yang punya toko. Oke gak apa-apa. Lain waktu kalau ada apa-apa, ketok saja pintu. Belum ada telepon waktu itu. Ketok saja. Itu orang dagang yang benar. Bukan hanya mau untung tapi nolong. Kok bisa loh saudara seneng gak diganggu orang loh? Bagaimana sih? Kok seneng loh? Saudara jangan pikir saya itu gak letih. Saya letih, saya lelah. Sometimes ya itu boring gitu. Lalu suntuk gitu loh saudara. Tapi kalau saat-saat begitu saya mulai harus sadar. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan berkata, ya udah Eras, aku gak ngerepotin kamu. Udah mati kalau udah begitu saudaraku. Paham gak? Amin. Kalau kita tepuk tangan, haleluya. Kembali kepada pokok masalah. Saya khawatir Anda tidak tekun. Anda tidak tekun bangun pagi, Anda tidak tekun berdoa, Anda tidak tekun mencari Tuhan. Aduh. Anda tidak mencari wajah Tuhan. Semuanya fantasi, mau Tuhan. Anda tidak mengalami. Aduh. Itu sama seperti teolog-teolog, maaf ya Pak ya. Yang belajar teologi yang pinter-pinter itu, waduh ngomong Tuhan luar biasa, jahat, ya maaf ya, itu bengisnya sama orang, kok gitu ya, aduh, dulu juga saya begitu, saudara, sombongnya, bengisnya, pelitnya, kalau pelit sih saya enggak ya dari dulu ya, kalau yang pelit ini enggak, memang dari dulu saya punya gen baik, tapi itu pun juga bukan baik, karena ya punya harga diri lah kalau jadi orang baik. Bukan perasaan Tuhan yang kita terjemahkan, perasaan kita yang memang itu gen dari orang tua. Itu belum memuaskan Tuhan, saudara. Memuaskan Tuhan itu kalau perasaan Tuhan yang kita terjemahkan. Kalau kita dapat impartasi, ditulari perasaan Allah. Melihat orang menderita itu, kita berbelas kasihan dan sekaligus kepekaan. Dibantu gak orang ini? Dibantu gak orang ini? Kapan? Berapa? Itu harus peka. Jangan merusak orang juga. Nah kembali lagi saudara, saya takut saudara tidak tekun. Kenapa sih saudara gak gila-gilaan cari Tuhan? Bangun pagi kenapa sih gak bisa bangun pagi doa? Kenapa gak bisa? Kalau saudara bisa doa bersama saya, ayo jam 5 pagi. Tidak bisa ya, saudara doa sendiri. Jangan kurang dari jam 5, saudara. Saya sering bangun jam 3 kurang 1/4. Aduh, kalau doa pagi di kebun jeruk itu, saya tidak mungkin bangun di atas jam 4. Sebelum jam 4 saya udah bangun, saya harus mandi supaya fresh. Kalau perlu air panasnya agak lebih panas gitu, supaya terbuka mata kita. Lebih panas dari biasa gitu, jadi membuat kita jadi
seperti bangun gitu, baru saya pagi-pagi sudah berangkat ke kebun jeruk. Makanya nggak pernah terlambat saya, bahkan saya bisa lebih dulu dari orang lain. Kok bisa ya Pak? Ada dua kata ya, tapi ini harus dipahami sebagai positif ya. Tuhan harus menjadi, dua kata ya, candu abadi. Candu abadi. Kita kecanduan Tuhan itu kekal. Dan Tuhan rasa kok kalau saudara kecanduan Tuhan. Kecanduan dalam arti positif ya saudara. Candu biasanya kan konotasinya negatif. Ini positif. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah saya khawatir Anda itu tidak tekun. Anda nggak sanggup berdoa lebih 30 menit. Aduh, tidak lebih 20 menit. Ya saya maklum lah kalau tidak biasa. Biasakan saudara. Bahkan kalau naik pesawat ya, kalau itu malam atau berangkat pagi biasanya pintu-pintu juga berangkat jam 5 gitu. Itu jendela kan ditutup, orang juga masih mau tidur ya. Tutup, kita tidak pengen tidur, tidak apa-apa pakai masker aja. Kita ndremimil sendiri. Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan, biasakan cari wajah Tuhan. Kenapa saudara tidak mencari Tuhan? Dari 24 jam waktu saudara, jam tidur saudara 8 jam. Selebihnya saudara bisa atur kapan ketemu Tuhan. Kenapa enggak saudara lakukan? Enggak bisa Pak, enggak bisa pokoknya. Ya udah enggak bisa sampai mati kamu. Dilatih saudaraku, dilatih. Dilatih. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Benar. Tidak muncul. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sepi. Tapi saudara harus tekun mencari Tuhan. Udah jangan banyak bicara, temui Tuhan. Kalau dia hidup, cari Tuhan. Saya ditegur ya sama istri saya, Pap kenapa sih olahraga harus mesti jalan? Bahaya kamu sendiri, nanti ada apa-apa. Kan di rumah bisa. Iya sih Mam. Lalu saya berkata, Mam, aku di jalan itu bukan olahraga saja. Kan saya jalan di tempat sepi sendiri nih saudara. Di satu daerah yang belakang perkantoran pemerintah itu saya lari jalan kaki. Ada orang gila juga kadang-kadang. Kenapa? Saya berdoa. Saya lihat langit sambil jalan. Kalau saya ngomong sendiri pagi hari itu saudara masih sepi ya. Kadang-kadang jam 6:30 udah gelap-gelap gitu. Saya jalan. Nah ada orang lihat saya ngomong sendiri, saya nyanyi sendiri. Aku berbicara kepada Tuhan. Tuhan seperti emberin saya, gak peduli saya, seperti tidak memberi respon. Aku cari terus, aku bicara terus. Jadi hari-hari itu kita sedang menghadapi masalah polisi. Jadi hari-hari dosen-dosen saya dipanggil ke Polda. Dengan 2 kasus. Dan itu membahayakan saya. Percayalah bahwa tidak ada pelanggaran yang harus membuat saya diperlakukan seperti itu. Dan ini memang tidak pernah kami ceritakan secara terbuka dan ini juga saya anggap sudah selesai. Betapa terjepitnya saya waktu itu. Gak ada orang urusan polisi senyum tuh gak ada saudara. Sebab ini di negara yang seperti ini ya. Jadi Anda ngerti maksudnya ya. Jadi pada waktu saya terjepit ya, mana kondisi ya,
bullying dan segala hal menekannya. Nah, lagu ini muncul. Seakan-akan Tuhan bicara begini, Eras, aku masih di tahta yang sama. Aku tidak berubah. Tahtaku tetap. Nah, sekarang lagu itu. Tahtamu itu, saudaraku. Ini bukan saya karang-karang, saudara. Saudara punya nurani bisa tanya Roh Kudus, benarkah kesaksian orang ini? Kenapa saudara nggak tekun cari Tuhan? Saya bukan mau tebar pesona, saudara. Jam 1:30, jam 3 pagi kalau saya sudah bangun. Aduh saudara, saya sudah siapkan matras untuk berlutut. Gitar untuk itu, tisu. Kalau saya bangun saya langsung berlutut, saya doa. Bahkan saya punya pengalaman yang menarik, saudara. Kadang-kadang saya nggak bisa tidur, tapi kalau sudah berdoa, jiwa saya tenang, saya bisa tidur. Benar, mikir, rojo aktif gitu, merem mata, tapi nggak tidur. Ya kan beban itu, waduh, begitu manusia tetap manusia, saudara. Secara psikologi tetap, aduh berat banget ini. Dan ketika saya ada masalah polisi, saya tidak minta tolong relasi saya. Saya mau mengandalkan Tuhan, saya malu. Saya malu. Saya kenal tapi saya malu. Saya biarkan saja. Saya mau lihat bagaimana Tuhan menolong saya. Benar, saudara. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita harus mengalami Tuhan. Saya tidak tahu pakai kalimat apa, bagaimana menjelaskannya kepada saudara. Tapi saya harap saudara itu memiliki respon. Nekat. Sampai seperti orang gila. Orang bangun jam 7, Anda jam 4:30. Orang jam 2 pagi bangun buka TV, Anda jam 2 taruh matras berlutut. Ini kan udah biasa. Tapi kalau saudara lakukan itu, saudara alami Tuhan. Nah kalau begini saya sudah tidak bisa ngomong. Harus saudara alami. Jadi tidak muluk-muluk. Try. Your high effort. Usahamu yang tertinggi. Yang sungguh-sungguh. Tapi saya khawatir Anda tidak tekun. Ya seperti buang garam ke laut. Seperti buang udara ke ruangan kosong. Ya berhenti deh. Lalu mental block. Ya, memang hanya pendeta yang bisa ngalamin Tuhan. Setan menipu saudara. Setiap kita harus mengalami Tuhan. Beri tepuk tangan. Sampai saudara menemukan Tuhan, itu lebih dari menemukan apapun. Anda pun akan diprotek Tuhan istimewa, percaya. Dilindungi saudara. Bahkan orang-orang yang saudara kasih, dilindungi Tuhan. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Anda tidak usah minta tolong pun Tuhan peduli saudara. Hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Perang Israel melawan kelompok Hamas mestinya memberikan kepada kita suara. Hidup itu rentan, ringkih, bukan berlebihan. Mau bergantung kepada siapa kita? Saya sudah sampaikan entah di mana, kita itu harus memandang seakan-akan di depan kita akan ada bahaya besar yang hanya Tuhan yang bisa menolong. Makanya kita berkata, jangan tinggalkan aku Tuhan. Waktu penyakit di mana-mana, anak-anak kena flu Singapura dan lain-lain. Saya punya cucu. Ya Anda tahulah kalau kakek punya cucu gimana sih? Kadang-kadang lebih sayang cucu daripada anak ya.
Tapi aku cuma bilang lindungi cucu-cucuku Tuhan. Kalau saya lihat perang di Timur Tengah, anak kecil yang nangis, jalan sendiri. Wah, kebayang itu si Jim atau Jordan Mai. Grandson gitu. Aduh Tuhan, tragis bener ya. Hanya Engkau yang bisa melindungi kami Tuhan. Nah saudara, saya anjurkan begini supaya saudara diberkati kok. Terlindungi kok, amin. Tuhan yang hidup, Tuhan itu hidup. Tidak mungkin jagat raya yang begini sempurna ada dengan sendirinya. Pasti ada pribadi maha cerdas yang menciptakan. Dia Allah semesta alam yang bisa kita temui. Jangan takut. Kalau saudara punya masalah seakan-akan terkatung-katung, karirmu seakan-akan terhambat, bisnismu seakan-akan ya stuck. Tenang saja, jalani. Orang-orang yang bangga ya, saya berdoa Tuhan jawab. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kabulkan. Ya nggak apa-apa, kau boleh bangga. Tapi bisa nggak kamu berkata, aku berdoa Tuhan tidak menjawab. Aku minta Tuhan tidak kabulkan. Bahkan aku merasa Tuhan meninggalkanku. Berlarut-larut aku dalam kesulitan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bahkan lebih. Aku tidak melihat tangan Tuhan terulur. Tapi aku percaya kepadanya. Tidak akan mati bukan? Tidak. Saya bicara ini bukan ngomong, saya juga melewati tahun-tahun di mana masalah saya tidak selesai-selesai. Itu yang namanya duri dalam daging. Tuhan biarkan. Abraham punya anak 25 tahun. 25 tahun menunggu. Tuhan, kenapa engkau buat selama ini? Enggak nanya begitu, dia diam aja. Ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, harus dia sembelih. Tuh, Abraham tidak membantah. Bahkan tidak ada satu kalimat curiga pun. Tidak ada. Wah, itu hebat. Seperti Ayub. Dibuat miskin, keluarganya mati. Dia sakit, bininya pun meninggalkan dia. Istrinya yang berkata, Ayub, masihkah kamu bersyukur? Kutuki Allahmu. Masih haleluya, haleluya. Kutuki Allahmu dan matilah kau. Lalu apa kata Ayub? Kau bicara seperti perempuan gila. Yang gila siapa, lu atau gua? Coba. Ayub jadi kekasih Tuhan. Anda buktikan ya. Masalah Anda berlarut-larut tidak selesai, tapi Anda tidak mati di situ. Betul? Heran, Tuhan tidak membuat engkau tenggelam. Seakan-akan banjir itu terus naik, tapi tidak melebihi nafas hidungmu, tidak melebihi. Tuhan jaga. Tuhan hanya ingin engkau mencintai dia dengan tulus, mempercayai dengan tulus. Dia layak untuk dipercayai, saudaraku. Dia hidup. Jangan hanya berteori lagi deh. Alami Tuhan yang hidup itu. Dengan apa yang saya sampaikan, saya menantang saudara. Percaya nggak Allah itu ada? Temui dia. You nggak usah dengar saya deh. Temui. Benarkah yang saya katakan ini? Kita sudah terlalu banyak mendengar khotbah teori. Tapi kita mau sekarang ini praktek, saudara. Dan saya harap semua hamba-hamba Tuhan juga memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sehingga ketika dia berdoa, ketika dia berkhotbah, ketika dia menyanyi, getar dialog dengan Allah itu ada. Koneksi dengan Allah itu terasa. Dan itu akan memberikan inspirasi kepada jemaat.
Percayalah bahwa saudara ada di gereja yang benar. Bukan untuk kesombongan saya, saudaraku. Saya cuma mau menyelesaikan tugas saya dengan baik. Kalau suatu hari saya dipanggil pulang Tuhan, saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan kepada saudara. Saya tidak menanti dan menunggu upah dari saudara. Saya menanti dan menunggu upah dari Tuhan. Ketika suatu hari saudara berketemu Tuhan dan saudara berkata kepada Tuhan, orang ini benar Tuhan. Amin.